Virus ini tertular dengan droplet ya Mbak Dika. Jadi Droplet. percikan air ludah dan dia bisa berterbangan di udara, tetapi punya masa hidup yang tidak lama sebenarnya apabila di luar tubuh manusia. 16 hari sampai 18 hari itu adalah masa di mana terpaparnya seorang penderita hari pertama sampai munculnya gejala. Di rongga mulut ya, dia memperbanyak di sana, tapi bisa dia menyebar ke darah. Kan dari ini kan ada ke kapiler darah, menyebar ke seluruh tubuh, dan tidak hanya ke kelenjar testis Mbak. Bisa ke kelenjar ovarium, bisa ke pankreas, bisa ke selaput otak juga bisa. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati akhir-akhir ini sepertinya di media sosial, di pemberitaan, seperti ada satu wabah baru yaitu gondongan gitu ya. Padahal mungkin gondongan udah lama gitu terjadi, tapi ini kayaknya lagi hits lagi dan sangat mengkhawatirkan, apalagi untuk kita para orang tua. Takut ya, namanya anak-anak mungkin di sekolah, di tempat bermain, ini katanya mudah sekali menular, dan kalau sampai mewabah di satu sekolah nanti lockdown lagi gitu sekolahnya ya. Nah, ini akan jadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gondongan bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Reni Fahila SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo Dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di Bincang Sehati ya Dok. Terima kasih Mbak Dika. Hari ini kita bahas tentang gondongan. Ini penyakit yang bikin stres karena kelihatan ya Dok. Iya benar. Gede banget dan sangat menyakitkan. Oke, sebelum kita bahas tentang topik utama kita akan luruskan dulu beberapa mitos atau fakta yang berkaitan dengan gondongan ini ya. Satu persatu akan saya tanyakan. Yang pertama adalah, benar atau tidak mitos atau fakta Dok, kalau gondongan hanya menyerang anak-anak? Kayaknya memang yang sering terjadi penyakit ini terkena oleh anak-anak gitu ya Dok ya. Nah, apakah memang hanya akan terjadi pada usia anak saja atau gondongan bisa loh terjadi pada orang dewasa atau lansia? Mitos ya Mbak? Mitos ya? Okay. Ya, jadi bisa saja terkena pada usia dewasa bahkan lansia. Ya. Gitu ya Dok. Ya. Nah, kenapa mungkin, apakah anak-anak lebih sering kita lihat, apakah memang lebih potensial terkena atau memang karena mungkin anak-anak lebih kontak fisiknya dengan teman-temannya akan lebih banyak gitu dibandingkan lansia ataupun dewasa? Benar sekali. Jadi anak-anak itu kan pertama sekali dia belum menguasai pola hidup bersih ya Mbak ya. Jadi menjaga cuci tangan, kemudian dia juga banyak teman-temannya. Jadi itu membuat cepat sekali terjadi penularan penyakit gondongan ini. Oke. Ya. Jadi memang kenapa sih kita sering melihatnya gondongan terjadi pada anak ya, karena ini ya Dok ya. Benar mungkin sekali. pola hidup bersihnya belum tertata dengan baik, terus masih bermain, sering banget kontak fisik dengan teman-temannya. Jadi akhirnya lebih mudah terkena atau terpapar virus dari gondongan. Oke, selanjutnya Dok ya. Mitos atau fakta Dok, kalau blau atau blau segitu ya, itu dapat mengobati gondongan. Kita sering sekali melihat seorang pasien gondongan itu, pertolongan pertamanya itu dengan mengoleskan si blau tadi. Jadi biru-biru tuh Dok ya, pipinya, rahangnya gitu ya. Sebenarnya apakah benar ini bisa mengobati si gondongan tadi? Mitos Mbak. Mitos? Ya. Oke, kenapa tuh Dok? Jadi itu mungkin pada zaman dulu ya, ibu itu memberikan blau kepada anaknya berharap memberikan efek dingin. Karena kan bengkak ya, bengkak itu ada rasa nyeri, rasa panas. Jadi dengan blau dia mengharapkan ada rasa dingin. Tetapi ini sebaiknya tidak dipergunakan. Karena itu kan zat kimia ya, jadi bisa menyebabkan. Ingin saya tanyakan Dok, emangnya benar blau itu dingin? Ya mungkin karena dicampur air ya, jadi dingin. Kan itu kan bentuknya kan padat ya, kan harus dilumuri dengan air dulu, lalu dioleskan ke kelenjar ludahnya. Ini dia nih yang saya mau tanyakan. Ini kan bahan yang mungkin biasanya aku kurang paham sih, kurang kenal dengan si blau ini ya. Penggunaannya tuh untuk apa gitu sehari-hari. Tapi kan pastinya bahannya bahan kimia. Lalu dioleskan gitu ya.
Nah ini apakah justru akan memperburuk kondisinya? Sebenarnya kalau ini kan digunakan untuk pewarna pakaian ya Mbak ya. Oh, ini untuk perwarna ya? Ya, pewarna zaman dahulu sering digunakan itu, tapi sekarang sudah enggak lagi. Nah ini kan bahan dasarnya zat kimia, dan apabila zat kimia dioles ke kulit itu kan bisa menimbulkan iritasi atau alergi. Wow. Jadi menimbulkan masalah baru. Jadi disarankan tidak diberikan blau. Oke. Pada kasus Untung saya gondongan. memang tidak mengenal blau, jadi belum pernah Ya. mengoleskan pada pipi anak Ya, saya ya. ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau permen karet dan jeruk nipis dapat meringankan gejala gondongan. Nah, gimana caranya sih permen karet dan jeruk nipis ini bersatu? Apakah ditetes, diperas gitu ya terus harus dimakan? Atau memang berbeda gitu ya caranya? Apakah harus dengan air hangat, si jeruk nipisnya, permen karet dikunyah? Ini sebenarnya gimana sih dok, benar Ya. atau enggak? Itu mitos Mbak. Mitos juga. Jadi sebenarnya pada penyakit gondongan tidak boleh terlalu banyak melakukan gerakan pada mulut. Oh iya? Ya, karena kan itu kelenjar ludahnya sedang bengkak dan radang, dan sangat nyeri sekali apabila kita menggerakkan rahang. Mungkin boleh latihan pelan-pelan. Nah, kalau kita menggunakan permen karet itu kan juga merangsang, mengeluarkan cairan air ludah di mulut kita. Gitu. Jadi mungkin dahulu berpikir dengan keluarnya cairan air ludah itu mengeluarkan Mengurangi virusnya dan mengurangi bengkak. Jadi sebenarnya itu tidak benar ya. mitos, ya. Malah namanya juga ada peradangan, inflamasi di sana. Iya. Digerakkan terus kan makin ini ya dok ya, makin sakit. Nah jeruk Iya. nipis gimana nih dok? Orang tuh selalu berpikir hal-hal yang sifatnya tuh asam atau Iya. mungkin asin gitu ya. Iya. Pasti mati kumannya gitu. Iya. Nah gimana dengan jeruk nipis? Efek dari jeruk nipis itu kan asam ya, jadi kan merangsang air liur. Nah itu juga tidak baik ya digunakan dalam pengobatan gondongan. Iya. Dan dia tidak membunuh virus juga. Iya. Iya. Itu dia ya, jadi jangan memaksakan suatu hal yang kayaknya nggak mungkin. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini karena pasti ini isinya air liur yang Iya. tersimpan gitu ya, dikeluarin gitu. Iya, Bukan ya dok ya? bukan. Heeh. Jadi jangan sampai cari-cari sendiri, self diagnose ataupun cari cara sendiri, nanti akhirnya jadi penanganannya malah lebih sulit lagi ya pengobatan. Benar Mbak Dika. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau penyakit gondok dan gondongan itu berbeda. Ya itu benar berbeda. Karena kalau kelenjar gondok itu penyebabnya adalah hormonal, ada permasalahan hormonal di sana. Dan kelenjar gondok sendiri letaknya ada di leher, Di tengah ya? tengah leher. Nah untuk gondongan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengenai ke kelenjar air ludah, atau kita sebut parotis gland aja ya, kelenjar parotis. Nah seperti itu, jadi tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda, Ya, bukan benar cuma sekali. gara-gara semua pipi leher bengkak jadi sama gitu ya dok benar. ya. Ini harus dibedakan karena penyebabnya pasti berbeda, penanganan juga berbeda. Jadi jangan disamaratakan. Iya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau gondongan bisa membuat pria mandul. Waduh, benar tuh dok. Ya fakta. Fakta. Jadi Wow. virus ini bisa menyebar ke seluruh tubuh, salah satunya bisa mencapai organ yang dinamakan kelenjar testis ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, testis itu adalah tempat produksi sel sperma. Jadi kalau terinfeksi tentu akan mengganggu produksinya. Padahal jauh ya posisinya ya dok ya. Iya. Tapi ini ternyata bisa sefatal itu, dan mungkin gondongan selama ini kan kita anggap sebagai penyakit yang ya udahlah ya sepele, nggak mungkin ada efek yang gimana-gimana, beberapa hari juga nanti kempes gitu. Iya. Ternyata enggak ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih kenal lagi kita sama si gondongan agar terhindar ya, dan penanganan juga tepat. Oke, nanti kita akan bahas usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang gondongan dan bagaimana cara mengatasinya dengan tepat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Reni Fahila SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Oke, sekarang saya mau kenalan dulu nih sama gondongan. Ya. Pernah
pernah gondongan cuma tahu rasanya nggak enak dan bengkak gitu ya. Tapi nggak tahu sebenarnya itu tuh penyakit apa sih, posisinya ada di mana. Kan pipi kan cuma kelihatan dari luar saja ya, tapi kalau posisi anatomis di dalam tuh dia mengenai bagian mana dok? Baik. Jadi kita harus memahami dulu definisi dari gondongan. Gondongan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus mumps, namanya mumps virus, dan spesifik kenanya di kelenjar parotis atau kelenjar air ludah. Bisa di pipi sebelah kanan, sebelah kiri, bahkan bisa keduanya. Oke. Iya, seperti itu. Nah, si mumps ini tuh ada di mana? Apakah virus itu memang berterbangan begitu saja, ataukah memang ditularkannya lewat ada media tertentu gitu, atau gimana? Ya. Mumps virus ini tertular dengan droplet ya Mbak Dika. Jadi droplet. percikan air ludah dan dia bisa berterbangan di udara, tetapi punya masa hidup yang tidak lama sebenarnya apabila di luar tubuh manusia. Hanya bisa hidup beberapa jam sampai beberapa hari saja. Nah, apabila dia masuk ke dalam tubuh manusia, terutama di kelenjar parotis, itu nanti dia akan memperbanyak diri. Nah, timbullah gejala spesifiknya adalah bengkak, nyeri, bahkan dia terasa kaku di rahang, Oke. sehingga mempersulit mengunyah, berbicara ya. Kalau gejala umumnya ya seperti biasa virus ya, demam, ada malise, badan pegal-pegal, seperti itu, nyeri kepala. Nah, Ya. dok, ini apakah hanya ditularkan manusia dengan manusia atau mungkin ada dari hewan juga, dok? Sejak dari tahun 400 sebelum Masehi, zaman Hippocrates, itu manusia. Manusia dengan Iya. manusia ya. Jadi memang ya tergantung kita ada di sekeliling yang mana Ya, gitu ya. dan daya tahan tubuh manusianya yang terpenting. Nah, ini kan Kalau- virus terus ada, dok, tapi Iya. kok bisa ada musimnya gitu. Oh, Ini iya. lagi musim gondongan gitu ya. Ini lagi musim apa gitu ya. Enak mah musim duren ya, dok. Cuma kenapa bisa di fase-fase atau di musim tertentu ini akan lebih banyak gitu? Apakah suhu atau cuaca ini mempengaruhi perkembangan si virus itu jadi lebih masif? Tepat sekali. Jadi suhu dan kelembapan itu sangat mempengaruhi perkembangbiakan virus. Nah, dengan cuaca yang lembab, ya suhu yang dingin itu virusnya menjadi kuat. Tapi kalau dia terkena sinar matahari, kering gitu ya, ultraviolet, dia akan mati. Seperti itu. Itu dia ya, Ya. kita nggak mau kena ultraviolet karena flek, tapi ini bisa mati dengan itu. Ada jamnya. Ya, jamnya. Nah, dok, berarti ketika kalau kita lihat kan akhir-akhir ini memang lagi sering hujan. Ya benar. Gitu ya, Iya. suhu juga lebih dingin gitu. Bahkan kadang-kadang ekstrim sih, panas, tiba-tiba hujan benar. deras gitu. Apakah ini mempengaruhi juga akhirnya akhir-akhir ini kok mewabah gitu ya, Ya. gondongan? Belakangan ini terjadi wabah di Indonesia ya. Saya mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan sampai tanggal 13 November ada sekitar 5.700 kasus. Tapi saya tidak dapat spesifik daerah mana saja. Nah, ini permasalahan karena adanya cakupan vaksinasi di suatu komunitas itu yang masih rendah. Sehingga apabila ada seseorang yang terkena mumps dan ada yang sehat, itu cepat tertularnya, terutama apabila di populasi yang padat. Ya, seperti itu. Masa inkubasi berapa lama, dok, dari Ya. terpapar? Masa inkubasi itu dari 16 hari sampai 18 hari. 16 hari sampai 18 Ya. hari. Jadi ya saya akan menjelaskan masa inkubasi ya. 16 hari sampai 18 hari itu adalah masa di mana terpaparnya seorang penderita hari pertama sampai munculnya gejala. Sampai Ya, munculnya muncul gejala. Lama juga ya, dok ya, Lama. sebenarnya. Setelah itu masa infeksius, Mbak. Oke. Ya, masa infeksius itu 1 sampai 2 hari sebelum muncul gejala sampai 5 hari setelah ada gejala. Oke. Dan ini adalah masa yang berbahaya karena dia akan bisa menularkan Dan ke masa orang lain. infeksiusnya lumayan panjang ya, dok ya. Iya. Ini. Untuk masa pemulihan itu dimulai dari masa gejala sampai selesai itu sekitar 7 sampai 10 hari. Wow, jadi Ya. kalau di total ketika kita Hampir terpapar sebulan. itu bisa 1 bulan. Iya. Aduh, bisa nggak siaran saya kalau kena gondongan ya, dok ya. Iya. Aduh, nah ini nih kalau misalkan kita berpikir tentang wah
apakah semua orang yang terpapar virus, misalkan seperti kemarin kita COVID juga ya, pasti kan Ya, di tracing tuh ya. tracing. Tapi ada yang kena, ada yang enggak gitu. Apakah memang ini juga berlaku untuk si gondongan? Bisa saja ketika kita sama-sama terkena dropletsnya, saya mungkin kurang sehat, akan pastinya jadinya terinfeksi, tapi mungkin ada orang yang imun lebih baik jadi enggak gitu. Ya, ini mungkin tentang ini ya Mbak ya, saya bercerita tentang kapan ke dokter ya Mbak ya, mungkin kan Betul. ada rasa kok demam ya gitu, terus saya kemarin ketemu orang Gondongan ada lagi. gondongan Iya. gitu, jadi ini harus ke dokter atau ke fasilitas kesehatan Jadi terdekat. kalau kita berkontak itu harus langsung ya dok? Ya, karena tujuannya apa? Ini kan sudah wabah, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu adalah pencatatan data, ya untuk monitoring pemerintah, untuk monitor. Betul, Ya, betul. gitu. Ini dia ya, jadi kadang-kadang kita enggak, saya kuat-kuat aja, saya fit-fit aja, tapi saya nggak mau juga melaporkan diri, nggak tahu juga ya, kita tetap aja carrier juga kan membawa gitu ya. Nah dok, berarti kalau sudah mulai nih ada tanda-tanda seperti tadi kita saya bertemu dengan orang yang gondongan, saya berkontak, kayak saya takut gini, ada nggak sih pencegahan yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya pencegahan itu dari kecil sudah bisa dilakukan dengan pemberian oke. vaksinasi. Jadi anak-anak usia 12 sampai 15 bulan itu sudah bisa diberikan dosis pertama. Kemudian usia sampai 5 tahun, 4 sampai 5 tahun sudah bisa diberikan dosis kedua. Nah, insya Allah apabila sudah diberikan vaksin tidak akan terkena. Ya. Kayak gitu ya. Nah pertanyaannya untuk kita yang udah nggak bayi ini, saya diberikan vaksin itu atau Ya. tidak gitu ya. Ya, Nah ada juga yang bilang kalau udah pernah gondongan nggak akan gondongan lagi kok. Itu benar nggak sih dok sebenarnya? benar. Benar ya? Ya, dia sudah mendapat kekebalan alamiah. Oh, Ya, karena sudah pernah terinfeksi. jadi tidak akan berulang. Ya, Oke. kecuali kalau misalnya dalam kondisi wabah perlu di booster 1 kali saja, 1 dosis. Jadi berbahagialah ya yang masa kecilnya pernah gondongan ya dok ya. Bisa jadi Anda tidak terkena, tapi kita nggak tahu juga ya. Iya. Suka berbeda aja setiap individu gitu. Nah kalau kita memang sudah mulai merasa nih, aduh demam, terus pegal-pegal gitu ya. Terus rahang kok mulai sakit, ada sedikit membengkak gitu. Ya. Ada nggak sih pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah yang mungkin bisa meredakan gitu dok? Apakah Ya. dengan kompres atau minum-minuman suatu hal yang suhunya tertentu akan membantu? Ya, jadi terapi untuk penyakit gondongan ini simptomatik dan suportif. Oke. Tidak diberikan antivirus karena Tidak ya? tidak ada antivirus yang spesifik untuk kasus gondongan. Kita akan memberikan terapi simptomatik seperti untuk demamnya ya, diberi anti demam ataupun anti radang untuk menekan pembengkakan. Oke. Ya, Nah terapi untuk diberikan suportif. misalnya mungkin yang ada di rumah dulu gitu ya, dikompres gitu bisa nggak Ya, sih dok? boleh, kompres boleh. Kompres hangat atau dingin? Ini suka Kompres. jadi salah nih. Hangat atau dingin ya, Ya, kalau lagi. kompres dingin boleh. Oh justru dingin ya. Boleh air suhu biasa juga boleh. Oke. Baik. Jadi jangan sampai kita salah juga ya. Bingung kadang-kadang kalau misalnya kondisinya anak, apalagi anak-anak gitu kan, Ya. dingin malam-malam terus menangis, kondisinya membengkak, mau bawa ke rumah sakit juga nggak semua akses kesehatan mudah gitu kan. Ya. Walaupun mungkin di perkotaan sudah gampang ya dok ya, tapi mungkin orang tua yang di pelosok ingin tahu nih gimana Ya. caranya pertolongan pertama bisa dilakukan dengan kompres dingin tadi ya. Ya, boleh. Atau air dengan ya mungkin Yang suhu sedang. ruang ya dok Ya, ya. boleh. Ini akan membantu. Bantu. Nah kalau minuman mungkin suhu, kadang-kadang kalau kita susah menelan Iya. langsung berpikir minum air hangat biar enak. Nah untuk gondongan ini apakah akan membantu minuman dengan suhu yang mungkin hangat atau panas? Ya, suhu hangat saja, tidak usah Hangat ya? dingin. Iya. Dan mungkin menggunakan sedotan ya, karena kan membuka susah, jadi sedotan saja cukup. Iya. Nah berarti dengan suhu yang dingin ini akan memperburuk. Misalnya nih ada orang kan mungkin, oh ini kan panas ya, berpikir kalau inflamasi itu panas gitu ya. Berarti minum suhu yang sejuk atau Suhu, dingin? misalnya Apakah air ini es gitu. Iya. Apakah ini memperburuk dok? Jadi begini, panas tubuh itu, ini saya menceritakan tentang demam ya. Nah, demam itu adalah panas tubuh yang keluar. Itu malah tidak boleh diberikan selimut tebal. Oke. Ya, karena akan membantu pengeluaran panas tubuh. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi supaya tidak menjadi kejang, itu boleh dikompres air dingin. Ya, di kepala, di kening maksudnya, di ketiak.
seperti itu. Ini bisa panasnya sampai di titik apa sih dok? Kan kadang orang tuh beda-beda ya. Iya, beda-beda. Ada yang bisa sampai ke 38 sekian, hampir ke 39. Nah untuk yang gondongan ini panasnya kan ada juga yang kayak sumeng-sumeng aja, 37 sekian gitu. Ah nggak apa-apa ini nyantai, tapi totonya bengkak gitu. Apakah ini memang responsnya di tubuh orang berbeda-beda? Memang ada perbedaan gondongan pada anak dan dewasa. Ya, jadi pada anak-anak biasanya kasusnya lebih ringan, Mbak. Ya, panasnya tidak terlalu tinggi dan biasanya tidak terjadi komplikasi yang serius. Dan self-limited disease dapat sembuh sendiri. Jadi kalau untuk anak-anak malah nggak terlalu tinggi? Iya, tidak terlalu tinggi. Biasanya seperti itu. Ya, mungkin kecuali kasus-kasus yang jarang ya. Mungkin anak yang sudah punya penyakit gangguan imunitas bisa saja tinggi seperti itu. Nah, kalau yang dewasa selalunya tinggi, Mbak, lebih berat. Justru malah lebih berat iya. Bisa terjadi komplikasi yang serius. Wow, jadi kita nggak pernah tahu ya kondisi itu bisa beda-beda. Jangan menyepelekan. Kadang-kadang kita gini lihat tingkat sakit seseorang dari suhu tubuhnya. Oh suhu segini mah biasa aja. Totohnya parah gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya kita memang ketika sudah ada symptomsnya langsung kita konsultasikan ke ahlinya. Jangan coba-coba dulu deh gitu ya dok ya. Nanti jadi tambah parah. Oke, nanti kita lanjut lagi dok. Baik. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang gondongan, bagaimana pencegahan dan juga mengatasinya dengan tepat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait sama kita hari ini atau yang lagi struggle dengan gondongannya, boleh loh telepon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.id. Kita lanjut lagi dengan Dr. Yeni Fahila SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Oke. Dok, tadi dokter bilang ada perbedaan nih, diferensiasi antara anak yang menjadi pasien gondongan dengan orang dewasa. Simptomsnya akan lebih berat justru di dewasa. Apa kabar kalau yang lansia? Mungkin nggak sih lansia yang mungkin pengalaman hidupnya sudah panjang gitu ya, tiba-tiba baru kena gondongan di usia lansianya? Ya bisa aja, karena kan program vaksinasi ini yang dari pemerintah tahun 2017 ya, namanya vaksinasi MMR. Jadi untuk generasi yang lama itu belum terpapar oleh vaksinasi dan mungkin selama perjalanan hidupnya dia tidak pernah ataupun tidak terpapar dengan penyakit ini, jadi munculnya saat dia sudah lansia. Oke, akan lebih berat nggak sih untuk lansia? Tentu saja. Oh iya. Karena lansia ini kan daya tahan tubuhnya lebih lemah ya, jadi mempermudah terjadi perburukan, terjadi komplikasi parah. Jadi karena memang imunitasnya juga lebih rendah, metabolisme tubuhnya juga sudah tidak sebaik itu, tidak seprima yang mungkin sedang produktif atau anak-anak, akan kondisinya simptomnya akan lebih berat. Lebih berat. Ya dok. Nah kita bahas nih sekarang karena gampang banget menular, harus tahu dong media penularannya apa saja. Apakah cukup berbicara saja bisa kena atau mungkin bergantian alat makan, karena ini kan sifatnya droplets dan ada di mulut gitu ya dok ya, atau mungkin bersin gitu. Apakah ini bisa jadi banyak sekali media-media yang menjadi penularan si gondongan ini? Ya, jadi setelah berjalannya masa inkubasi pada penderita, nah 1 sampai 2 hari sebelum timbul gejala dan 5 hari setelah gejala, itu adalah masa infeksius, masa yang bisa menularkan kepada orang yang sehat. Nah, yang berbahaya itu ketika belum timbul gejala. Ya, 1 sampai 2 hari sebelum timbul gejala, dia tetap beraktivitas seperti biasa, misalnya sekolah gitu ya anak-anak ya, dia batuk, bersin dan berbicara pada teman-temannya. Tentu droplet yang keluar dari saluran pernapasannya itu mudah terhirup karena medianya adalah udara. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kenapa sih anak-anak banyak gondongan? Ya karena mereka juga barriernya belum jelas gitu ya dok ya. Kadang-kadang main sama teman, terus habis itu nggak cuci tangan, langsung makan. Jadi pentingnya untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih, ya itu tertib lagi dengan pola hidup sehat. Oke, kalau kita tahu nih dok, apalagi kan kondisinya dalam satu rumah. Benar. Gitu ya. Gimana nih agar kita nggak tertular? Ya, kalau kita sudah curiga itu penyakit gondongan, ya sebaiknya ke dokter, karena kan akan dilakukan suatu pemeriksaan ya, dimulai dari anamnese. Anamnese itu adalah tanya jawab dokter kepada pasien untuk menganalisa keluhan-keluhannya.
dan nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Tentunya akan dilihat vital sign-nya, kemudian langsung ke rongga mulut, dan ada kekakuan di leher, dan kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu pertama adalah buccal swab. Jadi diambil cairan air liurnya dari dinding mulut bagian dalam, nanti akan diperiksa ke PCR, menggunakan PCR. Berapa lama prosesnya itu terjadi? Untuk mendeteksi RNA virus. Itu bisa 1 hari keluar hasilnya. Ya. Tapi apabila pasien ini kelihatannya berat, mungkin dokter akan merekomendasi untuk dirawat inap. Ya, untuk pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin, seperti itu. Dan tingkat keparahannya ada grade-nya nggak? Atau mungkin dilihat dari cuma diameter bengkaknya saja atau bagaimana, Dok? Jadi menilai beratnya itu adalah kan biasanya kekurangan cairan ya. Dia kan makannya kurang, minum kurang, pasiennya lemes. Jadi bisa terjadi kekurangan elektrolit, maka diperlukan penambahan cairan melalui infus. Seperti itu. Jadi ketika sudah sulit untuk masuk asupan nutrisi, ini mau nggak mau harus dirawat. Ya. Nah, Dok, akan ada perburukan atau komplikasi tertentu nggak sih dari penyakit gondongan? Karena kita mungkin masih melihat ini penyakit yang udah ya, aman kok, wajar, sepele, bahkan ada yang berpikir nanti sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi tadi dokter bilang kan di segmen 1, ternyata gondongan tuh bisa membuat pria mandul. Nah, ini gimana nih, Dok? Ya, jadi penyebaran virus awalnya kan dari rongga mulut ya. Dia memperbanyak di sana, tapi bisa dia menyebar ke darah. Kan dari ini kan ada hubungan ke kapiler darah, menyebar ke seluruh tubuh, dan tidak hanya ke kelenjar testis, Mbak. Bisa ke kelenjar ovarium, bisa ke pankreas, bisa ke selaput otak juga bisa. Dan ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Berarti bisa dibilang bukan cuma pria yang bisa ada kemandulan, infertilitasnya bisa ke perempuan juga? Kalau parah dia akan merusak ovariumnya ya. Ovarium kan tempat penghasil sel telur pada wanita. Kondisi apa, mungkin dokter bisa mengajak saya untuk membayangkan, kondisi apa, Dok, yang bisa membuat penyebarannya sampai sejauh itu? Apakah karena tidak ditangani? Atau mungkin tadi sampai mungkin, kan ini nggak ada antivirus yang bisa diminum juga gitu kan, hanya simptomatik aja pengobatannya. Kondisi apa yang bisa menyebabkan itu bisa menyebar kemana-mana? Biasanya pada pasien yang mempunyai daya tahan tubuh yang sangat rendah. Mungkin dia punya penyakit autoimun ya. Kan daya autoimun itu ada gangguan masalah sistem daya tahan tubuhnya, atau ada punya penyakit seperti HIV. Nah, itu kan memang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Jadi bisa memperburuk perjalanan penyakit gondongan. Wow, ini jadi harus kita deg-degan juga ya. Apalagi yang mungkin punya autoimun, atau mungkin kondisi-kondisi tadi seperti pejuang HIV, atau mungkin punya komorbid lain. Nah, ini akan diperburuk juga nggak? Karena kalau kita lihat kan oma-opa kita pasti sudah punya penyakit-penyakit degeneratif. Bahkan punya mungkin diabetes kronis, hipertensi dan segala macam. Apa gondongan yang kita kadang-kadang melihatnya sebagai penyakit sederhana ini bisa memperburuk kondisi lansia dengan degeneratifnya? Jadi bisa memperburuk kasus itu karena adanya penyakit, termasuk diabetes, Mbak, itu juga mempermudah terjadi perburukan. Karena penyakit diabetes melemahkan daya tahan tubuh apabila kadar gula darahnya tidak terkontrol. Seperti itu. Jadi memang ketika kita punya lansia di rumah, lalu kita punya anak yang tiba-tiba gondongan gitu ya, karena terpapar oleh lingkungan atau dari mana, ini perlu diberikan sehat ya. Perlu diisolasi nggak sih, Dok? Untuk anak-anak saran saya ke dokter anak langsung ya. Karena, karena kalau kita isolasikan si anak ini, tentu perawatannya mungkin tidak maksimal. Nah, kenapa? Karena kan kalau di rawat inap itu kan sudah punya ruangan khusus, dan para perawatnya juga mempunyai alat pelindungan diri. Sedangkan di rumah dia pastikan kontak dengan keluarganya, terutama ibunya. Apakah ibunya bisa menjamin, bisa melindungi dirinya? Karena kalau dia terinfeksi tentu akan menyebar ke anggota keluarga yang lain. Jadi memang perlu, nggak bisa juga ambil tindakan sendiri juga ya, dalam kondisi-kondisi yang memang berpotensi untuk penyebarannya lebih buruk lagi, apalagi di rumah ada lansia. Daripada kita melakukan isolasi mandiri yang kita nggak tahu SOP-nya seperti apa, lebih baik langsung berkonsultasi dengan dokter anaknya. Lalu mungkin kalau bisa ya rawat inap saja dengan perawatan yang lebih baik.
gitu ya? Ya, nanti dokter anak akan menempatkan pada ruang isolasi khusus biasanya. Dia tidak bergabung dengan pasien yang bukan menular. Ya. Nah dok, ini kan dokter bilang sendiri cuaca memang sangat berpengaruh ya dok ya? Ya. Apalagi kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Kan kadang kita mungkin akhirnya, oh iya ini lagi ada wabah, terus cuaca lagi nggak baik-baik saja. Kadang-kadang akhirnya kita berpikir, kita kasih booster aja deh anak-anak kita nih, kita kasih suplemen yang mungkin bisa membantu daya tahan tubuhnya agar lebih terjaga. Apakah ini membantu dok? Dipastikan apakah anaknya sudah dilakukan vaksinasi sebelumnya. Itu yang penting ya? Iya, vaksinasi. Dan juga kalau booster itu biasa diberikan pada dewasa. Jadi dalam keadaan wabah begini, walaupun dia sudah pernah divaksin, bisa diberi 1 dosis untuk dewasa. Jadi tindakan-tindakan preventifnya harus sesuai usia juga ya? Ya. Nggak bisa sembarangan ya? Beda. Karena kita khawatir anak kita takut terpapar, udah deh saya booster saja. Yang perlu dilihat lagi, cek lagi tuh ya, riwayat-riwayat vaksinnya apakah sudah ada, apakah sudah lengkap, dan kalau memang iya hasilnya mungkin nggak akan, andai kata terpapar nggak akan lebih buruk dibandingkan tidak divaksin ya dok. Berarti apa kabar dong yang di pelosok negeri ini dan mungkin belum dapat akses vaksin? Iya, jadi dia mengandalkan kekebalan alamiah. Iya, mungkin diuntungkan di daerah pelosok itu kan populasinya tidak begitu padat ya Mbak ya. Jadi hanya suportif dan simptomatik aja ya cukup. Ya. Baik, jadi memang kadang-kadang kita bersyukur ya bisa dengan akses kesehatan yang mudah terjangkau. Itu pun kadang-kadang sudah di Jakarta, sudah di kota besar, deket banget ke fasilitas kesehatan, tapi masih malas ya untuk ke sana. Akhirnya ya udah, kita nggak pernah tahu, kita terpapar, terus memaparkan juga ke orang lain. Nah, ini akhirnya bisa loh ada wabah itu di kota besar. Oke, nanti kita lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang gondongan dan cara mengatasinya dengan tepat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Reni Fahila, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Oke, Dok. Ada hal yang ingin saya tanyakan dan ini kayaknya pertanyaan besar gitu ya. Takutnya malah salah kalau misalkan kita tidak menanyakan dan meluruskan. Mungkin masih banyak yang berpikirnya sama. Vaksin nih dok. Kadang-kadang orang berpikir sama itu vaksin campak sama vaksin gondongan kok gitu ya. Ini sebenarnya benar atau enggak sih dok? Jadi namanya vaksin MMR ya Mbak ya, singkatannya, kepanjangannya adalah measles, mumps, rubella. Ini adalah 3 virus yang berbeda sebenarnya, tetapi pemberiannya bersamaan. Oh, sama ini ya. Ya, measles itu kan campak, mumps itu yang gondongan, seperti itu. Dan rubella tadi. Rubella, ya. Tapi kalau dibilang vaksinnya sama, mungkin waktunya pemberiannya barengan gitu ya, bersamaan. Tapi kalau virusnya jelas berbeda. Berbeda. Oke, di dalam vaksin yang disuntikan bersamaan itu ada ketiga hal itu. Iya benar. Ini yang perlu diperhatikan ya. Tapi ada nggak mungkin, oh berarti sudah pernah dong. Apakah campak ketika saya pernah divaksin campak itu sudah dengan kombinasi 3 itu? Karena kan kita tahu ya bahwa vaksin kan berubah-ubah juga ya. Dalam arti kata mungkin ada modifikasi tertentu pada yang tahun berapa fase hidupnya ini udah jauh lebih sempurna gitu. Nah apakah mungkin di usia saya dan anak saya, apakah itu keduanya sudah dalam ingredients yang sama atau gimana dok? Tetap virus yang sama, ingredient yang sama, tetapi ini antara anak dan dewasa ya Mbak ya. Nah kalau anak itu waktu pemberiannya berbeda. Ada umur yang saya sebutkan tadi, usia 12 sampai 15 bulan dosis pertama, dosis kedua usia 5 sampai 6 tahun. Sedangkan dewasa itu usia berapa aja. Tapi pemberian dosis pertama dan kedua jaraknya 28 hari. Seperti itu. Itu ya dok ya. Jadi kalau memang moms yang di rumah nih yang punya anak usianya mungkin 1 sampai 12 tahun,
Itu sudah dipastikan pasti mendapatkan yang MMR tadi gitu ya dok? Program pemerintah itu tahun 2017 Mbak. 2017, Ya. oke. Nah itu yang gratis. Tapi berarti kalau misalnya di bawah itu harus kita Bayar. pastikan lagi dulu ya? Ya mungkin yang mampu kan sebelum tahun 2017 masih bayar ya ke fasilitas kesehatan swasta. Nah, itu berbayar. Tapi setelah tahun 2017 ke atas itu sudah gratis dari pemerintah. Baik. Ya. Jadi yang mungkin anaknya usia 2017 ke bawah lah kelahirannya, terus tidak pernah merasa kayaknya belum pernah saya melakukan vaksin berbayar, dicek lagi ya dok ya? Iya. Bisa jadi belum mendapatkan Benar. vaksin tersebut karena Iya. memang di fase itu belum gratis. Karena ini kadang-kadang mungkin udah lupa dok, saya aja udah lupa vaksin anak saya apa aja. Kalau lupa nggak apa-apa, kalau dia Divaksin sudah ulang dewasa boleh? divaksin boleh, jadi dosis dewasa. Ini penting sekali nih. Iya, Boleh ya dok iya, ya? Di boleh. usia berapa sudah bisa Dosis vaksin? dewasa. Ya kalau kita kan penyakit dalam ya, itu di atas 17 tahun. Oke. Ya. Kalau misalnya di bawah 17 tahun berarti belum boleh vaksin ulang? Itu remaja, mungkin ini lebih paham dokter anak ya. Oh oke. Yang Tapi saya bisa tahu memungkinkan ada berarti ya, bayi. dok ya? Bisa. Itu dia ya, kadang-kadang kita suka lupa gitu Iya. ya. Ya insya Allah sih sudah berjalan dengan baik, Iya. vaksinnya sudah lengkap gitu. Iya. Di saat-saat baru punya anak kan pastinya semuanya mau yang terbaik gitu ya. Ya benar. Tapi mungkin kalau untuk ibu atau orang tua di rumah yang mungkin misalnya akses kesehatan tidak begitu mudah saat itu, dengan mungkin biaya juga belum bisa terjangkau, harus diperhatikan lagi, oh ini belum nih sepertinya anak saya. Dan ketika mau mengajukan, misalnya mungkin cuma punya di area terdekat bidan dan ini sudah tersedia kan dok? Puskesmas ada. Puskesmas ada dan itu gratis sekarang? Gratis, program pemerintah. Nah, jadi sudah dimudahkan gitu ya. Iya. Dan tidak ada masalah ketika saya lupa nih waktu itu udah vaksin atau belum, terus divaksin lagi. Dulu pernah gitu kan, tapi saya lupa gitu. Iya. Udah vaksin aja lagi. Itu nggak masalah? Nggak masalah. Nggak akan mengganggu juga ya dok Enggak. ya? Booster. Oke, Ya. dok, yang paling menakutkan dari penyakit yang tadinya kita anggap remeh gitu ya, karena sebenarnya kadang dianggap remeh karena banyak yang terkena, Benar. gitu kan. Nah terus kayaknya ya udah habis itu hidupnya baik-baik saja. Ya. Bisa nggak sih tertinggal sembuh tapi nggak tahu apa yang tertinggal dari si gondongan tersebut? Misalkan tidak sampai ada kondisi yang gimana-gimana, ternyata di ovariumnya bermasalah, di testisnya bermasalah, padahal gondongannya sembuh gitu. Oh gitu. Jadi Mbak, penyakit ini bisa sembuh sempurna ya Mbak ya. Jadi kalau apabila dia sudah terjadi komplikasi itu akan menimbulkan gejala-gejala khusus. Itu jadi pasti nggak menimbulkan mungkin gejala khusus. sehat-sehat aja ya. Jadi apabila terkena di kelenjar testis akan timbul rasa nyeri dan Di bengkak. testis? Iya. Kalau di ovarium akan menimbulkan rasa nyeri pada perut bawah pada wanita. Pankreatitis nyeri perut kanan bawah. Itu nyeri sekali. Itu pasti orangnya ke dokter Mbak. Dan itu dalam fase yang masih bengkaknya, sakitnya? Iya. Oh, Ya, oke. itu kan masa pemulihan tuh dari masa gejala sampai 10 hari ya baru sembuh total. Tapi berbeda pada orang yang mempunyai kasus kasus-kasus berat Oke. seperti HIV, autoimun seperti itu. Jadi ketika masa itu terus kita merasakan ada simptom lain, ini kita nggak bisa diam aja dok, harus datang lagi Ya, untuk benar. berkonsultasi. Ya, untuk pemeriksaan lanjutan Oke. seperti CT scan atau whisky abdomen. Jadi kan kadang-kadang oh iya ya lagi sakit, wajar aja kalau jadi nyeri-nyeri di bagian-bagian lain. Nah kalau misalnya tadi nyeri di bagian perut bawah ataupun di area testis sampai di tadi di area-area mungkin urat hati gitu ya dok, itu Cepatnya berobat. harus berkonsultasi Ya, lagi karena itu konsultasi. bukan simptom yang memang simptom utamanya dari Benar. gondongan gitu ya. Benar. Oke. Jadi jangan sampai lengah ini ya, karena aku pun baru tahu selama ini bahwa ternyata gondongan tuh bisa sehebat Kemana-mana. itu efeknya kemana-mana. Iya. Oke, kita akan jawab dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Baik. Instagram ya dok sebelum kita Baik. lanjut. Ini dari @desi, saya bacakan. Dok, saya wanita 28 tahun, sudah 3 hari ini saya kena penyakit gondongan. Sudah minum obat amoxicillin, lalu paracetamol dan vitamin C. Saya mengalami pembekakan di kedua pipi hingga leher ke bawah. Sampai sekarang belum kempes bengkaknya. Kira-kira berapa lama proses penyembuhannya dok? Soalnya sakit sekali rasanya. Terima kasih. Oke, di sini ada amoxicillin, paracetamol dan vitamin C. Paracetamol pasti meredakan, vitamin C mungkin untuk nutrisi. Nah, Sportif. amoxicillin yang saya ingin tanyakan, ada antibiotik berarti kan ya dok ya? Ini yang Apakah memang memberikan ini dokter
Dari mana ya? Nah, yang meresepkan ini perlu ditanyakan ya dok. Iya. Nah itu dia, saya kadang-kadang di Indonesia ini kan semua serba antibiotik gitu kayaknya ya. Kalau sakit antibiotik lah obatnya. Iya. Nah untuk gondongan apakah dengan komposisi obat yang diberikan ini sudah tepat dok? Ya, ini kan dokternya melihat ya, melihat langsung kondisinya. Mungkin dia melihat ada sekunder infeksi. Oh, Ya, sekunder infeksi. Jadi daya tahan tubuh yang menurun, masuk virus, maka akan mempermudah bakteri yang masuk juga ke dalam tubuh. Itu namanya sekunder infeksi. Mungkin dia menilai ada itu sehingga dibutuhkan pemberian antibiotik. Tapi kalau misalnya gondongan saja, antibiotik itu bukan bagian dari pemberian obatnya? Enggak. Oke, nah kalau bisa ada sekunder infeksi nih, biasanya terjadi di mana dok? Apakah di area rongga mulut dalam kita bisa ada mungkin infeksi yang lain sampai ada kondisi yang memang memerlukan antibiotik? Ya, kemungkinan dia itu terkena di saluran nafas. Ya, kan itu di kelenjar ludah ya. Jadi kuman-kuman, sebenarnya di tubuh kita ini ada kuman baik. Kuman baik di rongga mulut kita ada kuman baik. Tetapi apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh, dia berpindah posisi, dia tidak baik lagi. Maksudnya tempatnya bukan tempatnya semula gitu, tempat yang lain. Bisa menginfeksi saluran nafas, atas atau bawah. Dan kan untuk batuk juga susah ya mengeluarkan dahak ya. Jadi ada terjadi akumulasi dahak. Ya. Baik. Kemungkinan karena itu dokternya memberi tambahan antibiotik. Ada peradangan lain yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tadi ya, yang mungkin pindah rumah terus jadi jahat gitu ya dok ya. Atau mungkin ada kondisi lain yang namanya juga lagi gondongan. Ada beberapa orang juga menjaga kebersihan mulutnya jadi sulit gitu kan Iya, ya betul. dok. Bisa terjadi juga Bisa. gitu ya. Makanya ada pemberian ini. Nah pertanyaannya lagi dari Mbak Desi, sampai sekarang belum kempes. Ini baru 3 hari ya. Oh, baru 3 hari. Mbak Desi harus sabar ini karena dokter mungkin bisa jelaskan kira-kira kempesnya itu hilalnya akan kelihatan di hari keberapa dok? Ya, tadi sudah saya jelaskan masa pemulihan itu sekitar 7 sampai 10 hari dari gejala hari pertama. Oke. Dan kempesnya itu mungkin juga nggak bisa Bertahap, instan ya dok ya, bertahap ya. Iya. Bisa nggak balik nggak dok? Takut loh. Bagus. Bisa nggak balik? Oh, bukan, kempes. Oh kempes akan sembuh sempurna ya? Iya. Kan paling takut kalau dok ya kalau perempuan nggak balik. Iya. Oke, berarti Mbak Desi harus sabar karena ini baru ketiga, berarti butuh sekitar Ya, 7 hari. Kan 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari, berarti masih ada 7 hari lagi. Ya, mudah-mudahan. Dan kalau mau lebih nyaman gitu ya, mungkin bisa dikompres dengan air dingin tadi ya dok ya, atau suhu ruang. Nah ini bisa membantu juga dan mungkin bisa ngerasa lebih nyaman gitu ya. Nah perlu makan makanan yang lembut-lembut nggak sih dok? Benar sekali. Lembut, mungkin awal-awalnya kan sulit menelan ya, di blender. Ya, jadi dia tinggal nelen aja atau disedot pakai pipet. Ya, pipetnya agak gede ya, seperti sedotan boba itu. Apakah ini memang juga karena sulit digerakkan atau memang kalau digerakkan Karena nyeri. berbahaya? Nah nanti tapi dibahasnya ntar ya dok ya, setelah jeda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gondongan dan cara mengatasinya, dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Eni Fahila, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Nah tadi kita terputus pada kalau sedang gondongan sebaiknya tuh gimana sih cara kita makan atau berbicara. Banyak yang akhirnya suka so pintar aja sendiri ya dok ya. Oh kalau lagi bengkak gini harus dibiasain, kalau enggak nanti ototnya jadi kaku gitu. Malah jadi gerak-gerak terus. Nah sebenarnya memang harus membatasi gerak atau gimana dok? Jadi pada saat akut itu kan sangat nyeri sekali, tetapi kan kita memberi obat ya dok ya. Nah obat itu kan meringankan gejala, mengurangi rasa nyeri. Di situ kita latihan, jadi jangan sampai ya kaku terus menerus, latihan membuka mulut ataupun gerakan mengunyah seperti itu. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa tapi kalau misalnya sakit ya jangan dok, dipaksa. Baik, ini bisa nyerinya soalnya sampai ke telinga juga ya dok ya, sampai kemana-mana ya. Nggak mau bicara. Kalau kita bicara tentang si gondongan, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika masuknya itu ke organ paling penting dari tubuh kita, ke otak. Otak salah satunya. Nah ini nih gejalanya seperti apa ketika kita tahu bahwa arahnya sudah mulai ke
otak nih, apakah nyeri hebat di kepala atau ada yang lain simptomnya? Ya, jadi apabila virus ini sudah mengenai ke selaput otak, itu nanti yang terberatnya adalah terjadi penurunan kesadaran. Ya, mungkin sebelumnya linglung ya, Mbak ya, linglung, nggak aware, nggak awas gitu, dan lama-lama bisa nggak sadar. Ya, Tanpa nyeri itu dok, bisa begitu? nyeri, sakit kepala, Nyeri sakit ya kepala. bisa muntah-muntah, bisa kejang. Membedakannya dok ketika itu penyebarannya ke otak kan kita karena pengobatannya bukan pengobatan yang khusus di area kepala pasti kan nggak akan CT ataupun MRI betul. gitu kan pastinya. Tapi berarti taunya dari symptoms yang keluar. Tapi kan dalam kondisi demam itu nyeri kepala juga sering terjadi Benar. gitu. Diferensiasinya nyeri kepala yang memang karena penyebaran dengan memang cuma gejala yang timbul tuh gimana dok? Nyeri kepala sama kaku kuduk juga Mbak. Jadi lehernya ini kaku, Oh gitu. kaku dan nyeri ya. Seperti itu, ada kaku kuduk, kita sudah curiga nih ke arah sana. Dan nyeri kepala dipastikan lebih hebat daripada nyeri kepala demam biasa. Dan bisa tidak tertahankan. Iya. Dan dimulai lagi dengan setelah kondisi itu nggak aware, linglung. Cuma sebelum terjadi seperti itu kita harus lihat kesadarannya Mbak. Oh, Ya, misalnya sudah nggak respon, kita ajak bicara, dia nggak nangkap gitu ya. Nah, kita udah curiga, jangan-jangan sudah terkena ke selaput otak. Ya. Waduh serem banget ya, masalah ini serem banget, aku sampai takjub sekali ternyata bisa sampai ke sana Bisa. gitu ya. Oke, berarti apa dong yang harus dilakukan untuk mungkin bisa membuat kita, ya pasti pengobatan sudah pasti gitu ya dok ya, terapi-terapi yang dilakukan di rumah sakit atau dari dokter dengan rawat jalannya pasti akan harus diberikan dan disiplin dengan obatnya. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuat kita bugar lebih cepat gitu? Apakah hidrasi, minumnya juga harus dipenuhi, tidur dan segala macam. Ya, benar sekali. Tipsnya dari dokter. Terapi suportif namanya Mbak. Nah, gimana terapi suportif yang penting sekali istirahat ya untuk proses pemulihannya lebih cepat. Kemudian memperhatikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian tidur yang cukup juga ya, istirahat sama makanan itu saja. Itu ya dok ya? Itu saja. Nah Sayuran tidur, posisi juga. tidur harus menengadah nggak sih? Kan kadang takut ya, bengkak nggak boleh miring lagi, gimana dok? Mencari posisi yang nyaman aja. Oh, nggak masalah ketika kita mau miring gitu ya dan Kalau dia tidak nyaman karena ada bengkak ya dihindari Mbak. Jadi cari yang nyaman di sisi yang secara logika kan nggak nyaman sebenarnya nggak dok ya. nyaman. Oke, Iya. olahraga boleh nggak sih selama mungkin kondisinya udah nggak demam nih, boleh bergerak lebih Boleh, tentu boleh. Berjemur. berjemur boleh Ya, sekali boleh, ya. ya. Yang tadi dibilang dokter ada apa ya kayak andil dari ultraviolet yang bisa Betul, membantu ya membunuh. di usia. Jadi jam berapa tuh dok yang aman? Ya, sebaiknya sih di bawah jam 9 ya. Oke. 9. Kalau di atas jam 9 ke atas UV-nya sudah mulai tinggi. Jadi kalau sudah mulai bergerak, sudah bisa keluar rumah, boleh ya di jam-jam segitu. Boleh. Terakhir nih dok, di hari keberapa? Kadang-kadang kita kalau udah merasa lebih nyaman, walaupun bengkaknya masih ada, kita udah mulai beraktivitas. Tapi takutnya masih ada yang, aduh ntar menularkan. Di hari keberapa kita boleh keluar dan bisa mungkin lebih aman? Sebaiknya setelah sembuh total ya, setelah selesai 7-10 hari. Ya, Oke. itu dipastikan tidak masa infeksius lagi. Baik, ini mungkin harus jadi ada apa ya kebijakan juga ya dari mungkin kantor ataupun sekolah agar bisa memberikan istilahnya ya ini harus disupport gitu ya, jangan sampai sudah masuk tapi malah menularkan yang lebih banyak. Dokter terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah dan bisa menahan juga melawan wabahnya biar nggak makin menyebar ya dok ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga info dari kami hari ini bisa menambah wawasan Anda dan kepedulian Anda untuk bisa menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh AI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Happy weekend.